Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, keluarga GBDIL Syadai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagia sekali kalau kita selalu setia merenungkan firman Tuhan, khususnya dalam renungan 79. Supaya kita bisa rise up, bangkit, hidup bersemangat, membangun rohani kita, bergerak melakukan kehendak-Nya, dan berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 8. Bapak Ibu, keseluruhan Amsal pasal 8 ini berisi wejangan hikmat. Saya akan bacakan ayat 18 sampai dengan 21. Mari kita akan simak bersama. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kita observasi firman Tuhan yang kita baca. Dalam Amsal 8 ini ditulis oleh Raja Salomo yang berisi nasihat hikmat yang ditujukan kepada anak-anaknya dan kepada orang-orang muda. Judul dari renungan saat ini adalah Mencari Hikmat, Mendapatkan Semua. Dari ayat bacaan tadi dikatakan, dalam hikmat ada kekayaan, bahkan kekayaan yang tetap dan kehormatan, keadilan dan kebenaran. Barang siapa yang mencari dan mengasihinya, akan diwariskan semua itu menjadi milik mereka. Dan interpretasi pelajaran yang bisa kita ambil dari Amsal 8 ini. Siapakah hikmat itu? Bapak Ibu, kalau kita membaca Amsal 8 pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 22 sampai dengan 36, kita akan menemukan bahwa hikmat dikatakan sebagai permulaan segala pekerjaan Allah. Tertulis dalam ayat 22. Hikmat sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ada dalam ayat 29. Bahkan bukan hanya ada sebelum segala sesuatu. Hikmat disebut juga sebagai anak kesayangan Allah yang ikut bersama-sama dalam menjadikan segala sesuatu. Itu terdapat dalam ayat 30 sampai 31. Bapak Ibu, hal itu dipertegas lagi oleh penulis Amsal yang menyatakan, siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Allah berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Itu ada dalam ayat 35 sampai 36. Artinya bahwa sang hikmat adalah pemilik segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Hal itu merupakan sebuah kalimat dengan jaminan yang pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan teologis Injil Yohanes, hikmat adalah Yesus. Itu ada di Yohanes 1. Yesus dianalogikan sebagai hikmat. Oleh karena itu, mencari hikmat sama dengan mencari Yesus. Dan barang siapa yang mencari dan menemukan Yesus akan berlimpah-limpah anugerah yang didapatkan. Bukan saja pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang diperoleh. Namun, dari hikmat, seseorang memperoleh damai sejahtera,
dan sukacita. Itu adalah kekayaan yang lebih berharga daripada emas permata. Selain daripada itu, seseorang yang mencari Yesus, menemukan Yesus, juga sekaligus memperoleh keselamatan dan jaminan hidup kekal. Itu semua adalah kekayaan tetap yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian, mencari hikmat yang adalah mencari Yesus adalah kerinduan kita menemukannya, mengenal pribadinya, memperhatikan pengajarannya, dan meniru apa yang dilakukannya dari karakter mulianya. Mengikut Yesus dan melayaninya adalah suatu kehormatan. Warisan kehormatan dari hikmat itu tidak dapat diambil alih oleh siapapun. Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 12 ayat 26 demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mencari hikmat adalah mencari Tuhan Yesus. Kita akan menemukannya dan mengasihinya. Dari Tuhan Yesus kita juga akan menerima warisan keadilan dan kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana interpretasi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau saat ini kita punya pekerjaan yang menghasilkan uang dan harta benda untuk kehidupan kita, bukankah itu dari hikmat? Besar kecil harta benda yang kita dapatkan, itu kekayaan yang kita terima dengan murah hati dari Sang Hikmat. Cukup atau tidak cukup, itu tergantung bagaimana kita mensyukurinya dan mengelolanya. Rasa syukur dan kemampuan mengelola harta dengan hikmat akan menghasilkan rasa cukup, khususnya untuk mengutamakan kebutuhan pokok, bukan keinginan. Bahkan dari rasa syukur dan kemampuan mengelola harta, itu akan mengakibatkan, menjadikan kita memiliki rasa berkelimpahan. Sehingga kita memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan, seperti pajak-pajak, asuransi kesehatan, atau iuran-iuran di kampung. Memberi bantuan pada yang berkekurangan, mengembalikan milik Tuhan yang menjadi hak Tuhan, perpuluhan, dan juga persembahan-persembahan yang lain. Dan tidak mengambil bagian dari hak orang miskin. Kalau kita mampu untuk membeli gas non-subsidi, kita sebaiknya tidak membeli gas melon, yang itu adalah haknya orang miskin. Dan itu adalah hikmat. Bapak Ibu, hidup kita ini terbatas, umur kita terbatas, maka jangan pelit, jangan menimbun harta, menimbun kekayaan,
kalau pada akhirnya kita tidak dapat menikmatinya. Dan warisan harta kalau tidak dikelola dengan bijaksana, itu akan jadi bencana dalam kehidupan anak-anak atau keturunan kita. Dan biarlah kita tidak tergiur untuk ingin cepat-cepat kaya. Karena kalau demikian, pada akhirnya nanti kita akan jatuh dalam rupa-rupa kesusahan. Mungkin kita akan jatuh dalam hutang di sana di sini, bahkan pinjol, yang itu akan menjerumuskan kita dalam kesulitan. Bapak Ibu, yang kedua, aplikasi yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dari firman tadi. Dunia seringkali mengaitkan antara kekayaan dan kehormatan, sehingga muncul anggapan bahwa orang kaya lebih dihormati daripada orang tidak kaya. Sehingga kita ingin menjadi kaya, ingin menjadi orang terkenal supaya terhormat. Padahal hikmat mengajarkan bahwa pikiran, perkataan, sikap, dan perilaku perbuatan yang penuh kebaikan dan kebijaksanaanlah yang mendatangkan kehormatan bagi kita. Kalau kita bisa berbagi dengan sesama, bisa melayani sesama, memanfaatkan talenta untuk melayani Tuhan, itu kehormatan. Janganlah pikiran kita disesatkan dengan rupa-rupa pencitraan diri yang penuh kepura-puraan untuk mendapatkan kehormatan. Kalau saat ini kita ada sebagai pemimpin atau atasan, biarlah kita melakukan tugas kita dengan bawahan kita, menghargai mereka, mengasihi mereka, memikirkan kesejahteraannya. Kalau kita sebagai bawahan, mari kerjakan pekerjaan kita dengan ikhlas dan menghormati atasan atau majikan kita. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran sempurna hanya Tuhan Yesus yang punya. Di satu sisi, Dia adil, Dia benci dosa dan harus menghukum orang yang berbuat dosa. Tapi di sisi yang lain, Dia itu kasih yang hanya bisa mengampuni dan mengasihi. Kita ini telah memperoleh anugerah pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal yang mestinya tidak layak kita terima. Maka janganlah menghakimi sesama, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ingin diampuni, ampuni pula orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sabar menantikan kita bertobat. Mari kita beri ruang dan waktu bagi sesama kita untuk diubahkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu, bila kita saat ini sedang alami penderitaan, mungkin dicemooh, tidak disukai, dirasani, dikucilkan, ditolak, dibuang, dihukum, atau mengalami kesakitan karena buah kesalahan kita, buah dosa kita. Mari sadari, itu adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Mari jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita bersyukur, kita memiliki Tuhan Yesus, Sang Hikmat yang adil, setia, dan sabar. Pintu rahmat terbuka bagi kita untuk mengakui dosa dan kejahatan kita dan bertobat sehingga kita mendapatkan pengampunan, pembelaan, dibenarkan dan dikuduskan. Bapak Ibu, kita sudah memperoleh hikmat dan mendapatkan semua yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik juga untuk orang lain, untuk sesama kita. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah dalam keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Hikmat, penolong kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kami rindu Roh Kudus memberi penguatan pada iman kami, untuk kami setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Memiliki Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkaulah kekayaan dan kehormatan kami. Dari Engkaulah kami menerima keadilan dan kebenaran sejati, dan tak akan kami lepaskan sampai selama-lamanya. Berkatilah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Pimpin dan sertai kami pada waktu malam maupun siang, dimanapun kami berada. Jadikan kami umat-Mu yang taat dan setia kepadamu. Tuhan, Engkau memerintahkan kasih setia-Mu pada siang hari dan malam hari. Biarlah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.